Selamat pagi, nama saya Vina Papahan. Saya seorang mahasiswa ekonomi akuntansi di Universitas Nasional. Kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar pengelolaan keuangan pada layanan umum. Dalam video ini bertujuan untuk memenuhi pemenuhan tugas ujian akhir atau tugas sebelum UAS di bidang studi akuntansi sektor publik dari dosen Ibu Ani. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pemaparan yang mau saya paparkan hari ini. Konsep PLU atau konsepsi badan layanan umum fenomena agensifikasi di dunia. Peran agensifikasi dalam tata kelola pemerintahan telah lama dan secara luas diperhatikan. Tren pembentukan agen dan meningkatkan sistem konfederasi dimulai pada tahun 80-an. Menurut OECD, peran agen dalam memberikan layanan kepada masyarakat sebagai perpanjangan tangan kekuasaan eksekutif telah mencapai lebih dari 75%. Agensifikasi pada dasarnya adalah pemisahan antara perumusan kebijakan atau politik dan implementasi kebijakan atau administrasi. Perumusan kebijakan telah dilakukan departemen atau kementerian, sedangkan implementasi kebijakan dilimpahkan kepada agen atau instansi yang memiliki otonomi tertentu untuk memberikan layanan umum menurut Nakano 2004 PS 169 dan menurut Van Thiel dan YCKG 2011 P 785 menyimpulkan bahwa agensifikasi adalah suatu proses menciptakan agen atau badan semi otonom untuk memberikan pelayanan publik atau mengimplementasikan suatu kebijakan. Pembentukan agen dilakukan untuk memperbaiki pengendalian dan manajemen keuangan dengan tujuan mengisolasi pengambilan keputusan dari politik, identifikasi tanggung jawab yang jelas, skema akuntansi yang lebih baik, peningkatan nilai ekonomi dan efisiensi, serta memperkenalkan konsep public management aktual akuntansi, audit internal, dan lain-lain. Berikut ini negara-negara yang telah menerapkan konsep agensifikasi. Yang pertama adalah Inggris. Dalam konsepnya Next Step Agencies, terdapat sebanyak 105 agensi sejak tahun 1948, di mana 75% pegawai pemerintah bekerja di agensi. Yang kedua ada negara Swedia atau konsepnya Board and Agency. Ada terdapat kurang lebih 300 agensi, 7 pegawai bekerja di agen. Yang ketiga ada negara Kanada, dalam konsepnya Special Operating Agency atau SOAS. Terdapat 11 agensi dan merupakan bagian dari kementerian. Yang keempat ada Selandia Baru, dalam konsepnya Crown Entities, terdapat 79 agensi, 80% pegawai bekerja di agen. Yang kelima ada Belanda, terdapat sebanyak 400 agensi pada tahun 2004 dan 80% pegawai bekerja di agen. Yang keenam ada negara Jepang, di mana terdapat kurang lebih atau lebih banyak dari 110 agensi, di mana agen sebagai operator PL atau sebagai regulator. Sejak tahun 1980, jumlah agensi meningkat secara signifikan di hampir semua negara di seluruh dunia, menurut Polit et al. 2001, Van Til 2004, dan Verhoeven et al. 2010. Konsep PLU adalah common features setiap agen menurut OECD. Yang pertama, struktur pengelolaan di level atas berbeda dengan kementerian biasa, di mana yang maksudnya adalah hierarki yang berbeda, yaitu mekanisme pertanggungjawaban kepala atau direktur dipilih dengan cara yang berbeda dari proses biasa. Tanggung jawab CEO, direktur utama atau kepala bertanggung jawab atas pengelolaan keseluruhan. Desain program merupakan tanggung jawab bersama antara menteri, badan pengelolaan, dan CEO. Badan pengelolaannya yaitu menteri memiliki kewenangan untuk menunjuk badan pengelolaan dan bahkan untuk memilih CEO-nya. Yang kedua, lingkungan pembiayaan yang berbeda, di mana memiliki peraturan manajemen keuangan pegawai yang lebih longgar dibandingkan kementerian biasa. Sama-sama peraturan pegawai yang tergantung kita agen PNS yang bekerja di agen, memperoleh fleksibilitas dalam hal grading, skema pengajian, bonus, rekrutmen, dan pola promosi. Agen juga bisa mempekerjakan pegawai non PNS yang bekerja dengan undang-undang ketenaga kerjaan biasa. Penyelenggaraan keuangan dan akuntansi tergantung tipenya, dapat dana yang sepenuhnya dari pajak, sepenuhnya atau sebagian dari jasa layanan atau pendapatan asing. Sedangkan dalam konsep otonomi pengelolaan manajemen kontrak, agen yang memiliki hubungan kontraktual dan semi kontraktual dengan kementeriannya, target yang ditetapkan bersama antara kementerian, badan pengelolaan, dan CEO. Kedua adalah manajemen dan pengawasan yang berbasis pada output atau outcome, kontrak pada input terus dikurangi. Ketiga ada pengaturan tanggung jawab. Selanjutnya, praktik pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Keuangan negara itu semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan hak milik negara terhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 1. Selanjutnya, bentuk pengelolaan keuangan negara itu ada dua, yaitu tidak dapat dipisahkan dan dipisahkan. Yang pertama, tidak dapat dipisahkan itu dia dikelola melalui sistem APBN. Yang kedua, tunduk sepenuhnya kepada perundang-undangan keuangan negara. Yang ketiga, berlaku prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan negara antara lain asas bruto, universalitas, non-afektasi, dan non-kontraksi. Sedangkan bagian bentuk pengelolaan keuangan negara yang dapat dipisahkan itu tunduk pada rejim perundang-undangan tersendiri, yaitu Undang-Undang BUMN atau Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara. Selanjutnya, praktik pengelolaan keuangan negara Indonesia ada public goods atau yang kedua ada semi public goods, dan ketiga ada private goods. Dimana di public goods itu dia bureaucracy, terdapat legislation and regulation, authorities and control and judiciary. Sedangkan di semi public goods-nya, BLU atau Badan Layanan Umum itu terdiri dari public service deliveries, internal service agency. Sedangkan dalam private goods itu ada BUMN yang terdiri dari Perum, PTBH, dan Persero. Selanjutnya kita bahas mengenai praktik pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Ada 3 praktik pengelolaan keuangan Indonesia, itu satu seperti biasa, yang kedua seperti dengan kita PLU, yang ketiga perusahaan negara atau BUMN. Yang pertama itu seperti biasa. Dalam hal ini
non-profit atau pendapatan lebih kecil dari belanja yang otonom pengelolaan sesuai dengan mekanisme APBN. Sedangkan yang kedua, satu kerja atau satu dengan PKBLU Badan Layanan Umum itu not for profit atau tidak mengutamakan keuntungan. Yang kedua, pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan Undang-Undangan 23 tahun 2005. Selanjutnya, kekayaan negara yang tidak dipisahkan dan sifatnya semi otonom. Yang ketiga adalah perusahaan negara atau BUMN, di mana profit oriented atau pendapatan lebih besar dari belanja, pengelolaan keuangan bisnis murni, dan kekayaan negara yang dipisahkan serta bersifat otonom. Latar belakang Badan Layanan Umum. Pelayanan umum itu ada dua, yaitu publik atau pemerintah dan private atau korporasi. Dalam publik atau pemerintahan terdapat motivasi menyediakan pelayanan kepada masyarakat, pendanaan dan penerimaan pajak, pengelolaan melalui sistem APBN. Dalam publik atau pemerintahan kualitasnya itu rendah dengan harga rendah. Sedangkan dalam private atau korporasi, motivasi keuntungan profit, pendanaan dari masyarakat, pengelolaan tidak melalui sistem APBN, kualitasnya tinggi dan harganya tinggi. Sedangkan latar belakang Badan Layanan BUMN, layanan umum, maksud saya latar belakang Badan Layanan Umum itu tugas dia layanan tersebut kualitasnya tinggi, harganya sharing, maksudnya harganya itu tidak ditentukan sendiri tapi sharing tentang lembaga-lembaga yang mengatur untuk pemerintahan dan pengelolaannya dalam bentuk model korporasi. Organisasi Badan Layanan Umum atau landasan hukum Badan Layanan Umum. Menurut pasal 68 dan 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara. Pasal 68 berbunyi, Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara atau daerah yang tidak dipisahkan, dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan dan pembangunan. Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintahan pemerintahan pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan serta pembinaan teknis dilakukan oleh Menteri Teknis yang bersangkutan. Pembinaan keuangan BLU pemerintahan daerah dilakukan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, sementara pembinaan teknis dilakukan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan. Pasal 69, Badan Layanan Umum menyusun rencana kerja dan anggaran atau RKA tahunan. RKA beserta laporan keuangan dalam kinerja merupakan bagian tidak terpisahkan dari RKA dan laporan KL atau Pemda. Pendapatan dan belanja BLU dikonsolidasikan dalam RKA, KL atau Pemda. Pendapatan BLU sehubungan dengan keselayaan merupakan pendapatan negara atau daerah. BLU dapat menerima hibah. Pendapatan BLU dapat digunakan langsung untuk membayar belanja BLU yang bersangkutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan BLU diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sekarang kita masuk ke pengertian Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum atau BLU adalah instansi lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Badan Layanan Umum atau BLU diatur dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, peraturan undang-undang nomor 23 tahun 2005 sebagaimana diubah dengan peraturan pemerintahan nomor 74 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2012. Konsepsi BLU atau Business Approach BLU. Karakteristik BLU yaitu yang pertama, instansi pemerintah, kekayaan negara tidak dapat dipisahkan, menghasilkan barang dan jasa yang seluruh atau sebagian dijual kepada masyarakat, tidak mengutamakan mencari keuntungan, dikelola otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi menurut peraturan Undang-Undang nomor 23 tahun 2005, peraturan keuangan BLU pasal 1. Penjelasan umum PP 2005 yaitu menguatkan paradigma enterprising the government, terus memperkenalkan best practice agensification atau integrasi umum ke business life. Selanjutnya BLU diharapkan menjadi contoh konkret penerapan manajemen keuangan berbasis kinerja. Pengecualian dalam peraturan undang-undang yaitu pendapatan yang dapat digunakan langsung dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 Pemerintahan Negara pasal 69, Undang-Undang nomor 9 tahun 2018, PNPB PS 66. Selanjutnya ada optimalisasi aset, ada bukan subjek pajak, ada yang tepat investasi dan pengangkas, ada remunerasi, ada sumber daya manusia BLU, pengecualian aturan sumber daya manusia BLU oleh pemimpin BLU, Dewan Pengawas. Itu adalah pengecualian yang dapat dalam peraturan perundangan beserta dengan undang-undang yang mengaturnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian tujuan BLU. Tujuan BLU itu meningkatkan pelayanan masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya ada tujuan Badan Layanan Umum meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, penerapan praktik bisnis yang sehat. Fleksibilitas BLU, pelaksanaan anggaran termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan angkas dan pengadaan barang jasa, dan kebetulan persiapan tenaga profesional atau PNS, serta remunerasi pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya. Ini life cycle BLU dapat dilihat di sini. Lebih jelasnya bagaimana tentang monitoring informasi, KL teknis, kemudian PAN-PRB dan selanjutnya dapat dibaca lebih lanjut di sini. Berikut adalah data dan fakta perkembangan BLU mulai dari tahun 2005 sampai tahun 2020, di mana kita bisa dapat melihat mulai dari tahun 2005 itu terdapat peningkatan yang setiap tahun peningkatannya itu lumayan dan hampir tiap tahun berkembang. Keterangan-keterangannya ada di bawah. Selanjutnya kita masuk dalam peta persebaran Badan Layanan Umum. Pada September 2020 terdapat 243 BLU, di mana
persebaran BLU barang dan jasa lainnya ada 6 bandara, 4 jasa litbang, barang dan jasa lainnya, 6 jasa teknik, 4 jasa lainnya yang terdapat dalam LMAN atau negara, BPJPH, produk halal, LLP, UKM atau pemasaran, LPJUK atau dana olahraga. Ini adalah persebaran BLU barang dan jasa lainnya. Inilah kementerian yang tidak memiliki BLU, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Indonesia, Kementerian Desa Perbangunan Pertinggalan dan Administrasi Indonesia, dan selanjutnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia, Kementerian Perdagangan Indonesia, Kementerian Sosial Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Umum dan Perlindungan Anak Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia, Kementerian Perencanaan Nasional Indonesia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Ini adalah kontribusi BLU atau Fiscal Sustainability yang dapat dilihat dalam tabel dan grafik ini. Selanjutnya ada kontribusi BLU pembangunan nasional, di mana terdapat 1.644.121 UMKM dan MPR, 10.121 Organic Scholarship, and 5.849 alumni LDPD. Nah itu, di sini ada produktivitas layanan, di mana ada BLU pendidikan, BLU ketahanan pangan dan hewani, BLU infrastruktur IT, BLU kesehatan, BLU pengelolaan dana, BLU komoditas strategis atau sawit. Demikian hasil presentasi saya. Saya harap bisa membantu dan berguna bagi yang membaca atau melihat video ini. Saya Frida Dimas Bahan mengucapkan terima kasih sudah menonton.